Halo semuanya, selamat datang kembali di Perseman. Masih bersama dengan saya Victor. Kita kembali lagi di dalam segmen yang bernama Filter. Di mana di dalam segmen ini, kita membahas mengenai kebenaran firman Tuhan dalam ruang lingkup keseharian kita sebagai orang Kristen. Dan di episode kali ini, kita membahas mengenai kenapa ya orang Kristen kok boleh makan babi? Bukannya itu haram? Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng ya, supaya kamu semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya. So, mari kita bahas. Kristen yang termasuk di dalam kategori agama Samawi ataupun juga agama Abrahamik itu memiliki satu perbedaan yang cukup mencolok di antara yang lainnya. Itu adalah perihal makan babi. Karena kita tahu bahwa di dalam Judaisme ataupun juga Islam, babi itu adalah makanan yang haram. Bahkan, tertulis jelas di dalam Imamat 11 ayat 7-8. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang. Tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Jadi, kalau ini jelas-jelas dilarang, lalu kenapa orang Kristen makan babi? Baik, mari kita kupas jawabannya. Pertama-tama, kalau kita mengacu kepada perjanjian lama, khususnya hukum Musa yang berbicara spesifik kepada bangsa Israel, kita perlu mengerti bahwa hukum di dalam perjanjian lama itu terdiri dari namanya hukum moral dan juga hukum sipil. Hukum moral mengatur mengenai etika dasar kehidupan, di mana tujuannya adalah untuk memisahkan antara bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan Tuhan dengan bangsa lainnya, dalam konteks kekudusan dari dalam dan hormat kepada Tuhan dan manusia. Hukum moral ini membuat bangsa Israel menjadi standar kekudusan yang lebih tinggi dan bisa menjadi model bagi bangsa lainnya. Contoh hukum ini adalah 10 perintah Allah, yang merupakan hukum moral yang harus dijunjung oleh manusia kepada Tuhan dan juga sesamanya. Hukum ini tidak dipengaruhi oleh perubahan di lingkungan dan bersifat tetap. Nah, yang kedua itu dikenal sebagai civil law ataupun juga hukum sipil, di mana ini terdiri dari regulasi ataupun juga peraturan yang mengatur seputar kehidupan sehari-hari. Dan peraturan ini itu dipengaruhi oleh lingkungan dan juga budaya dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Hukum ini mengatur mengenai kebersihan, makanan, kesehatan, pakaian, ritual keagamaan, dan banyak yang lainnya. Tujuan dari hukum ini adalah untuk memisahkan bangsa Israel dari bangsa lainnya, dalam konteks kekudusan yang terlihat dari luar. Mereka harus terpisah dari bangsa lainnya, sehingga orang bisa melihat bagaimana mereka menyembah satu-satunya Tuhan yang benar dan tidak mengikuti ritual ataupun kebiasaan bangsa penyembah berhala yang ada di sekitarnya. Nah, di antara hukum sipil inilah termasuk hukum dilarang memakan babi. Kenapa? Karena bangsa di sekitar Israel pada waktu itu yang menyembah berhala umumnya menggunakan babi sebagai korban persembahan bagi dewa-dewanya. Terlebih lagi, pada waktu itu babi adalah hewan yang najis yang makan daging bangkai dan juga sampah. Sehingga memakan daging babi bisa menyebabkan penyakit yang bisa berdampak pada banyak orang. Sampai di sini mungkin kalian bertanya-tanya ya, apa sih sebenarnya yang membuat bangsa Israel itu begitu spesial di mata Tuhan? Jawabannya adalah karena Tuhan telah mempersiapkan dari bangsa Israel inilah keluar yang namanya Juru Selamat dunia, yaitu adalah Yesus, yang akan memberikan keselamatan bagi semua orang. Untuk alasan inilah, bangsa Israel dipanggil untuk menjadi bangsa yang kudus dan juga bangsa yang unik di antara bangsa-bangsa lainnya. Tapi sayangnya, saat Yesus sudah lahir dan memulai pelayanan di bumi, banyak daripada orang Israel yang telah kehilangan tujuan yang benar akan hukum sipil ini. Banyak di antara mereka yang terlalu berfokus akan apa yang ada di luar dibandingkan apa yang ada di dalam. Mereka terlalu berfokus pada hukum sipil yang berisi peraturan demi peraturan. Faktanya, para pemimpin agama mulai menambahkan sendiri peraturan-peraturan baru dan mengklaim hal ini sebagai standar kekudusan yang sebenarnya. Ini bertentangan dengan fokus Tuhan yang melihat hati manusia. Hasilnya apa? Hasilnya adalah agama yang penuh dengan ritual dan peraturan yang membuat orang menjadi sombong dan hipokrit. Dari luar, orang bisa terlihat membaca doa, mencuci tangan, dan makan makanan halal. Tapi dari dalam, hatinya penuh dengan kebencian,
keserakahan, nafsu, dan iri hati. Yesus menyadari akan hal ini dan melihat bahwa bagaimana manusia telah mengkorupsi hukum sipil ini. Dan ini akhirnya membuat Yesus mendeklarasikan bahwa semua makanan itu halal demi untuk menghilangkan kemunafikan ini dan kembali pada kekudusan hati seseorang. Kita bisa membaca di Markus 7 ayat 18-23. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kita juga perlu ingat bahwa karena Yesus telah muncul dalam dunia, maka tidak ada lagi kebutuhan akan bangsa Israel sebagai bangsa yang terpisah dan eksklusif. Karena Yesus telah datang untuk menyatukan seluruh bangsa yang ada di dunia di dalam Tuhan dan membangun seluruh bangsa untuk hidup kudus sesuai hukum moral Tuhan. Karena Yesus ada untuk semua bangsa dan bukan hanya bangsa Israel, oleh karena itu tidak ada hukum sipil yang sama untuk semua bangsa. Oleh karena itu, Yesus mengajarkan sebuah hukum moral yang begitu luar biasa yang bisa diaplikasikan oleh semua orang. Itu adalah bahwa bukanlah makanan yang membawa kemuliaan bagi Tuhan, tetapi adalah hati yang penuh kasih kepada Tuhan dan juga sesama. Hukum ini bisa diaplikasikan oleh siapapun dan dimanapun di dalam dunia ini. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu kalian semua ya. Thank you guys for watching. See you later episode. Tuhan Yesus memberkati.